Di awal film, kita diperkenalkan dengan tokoh utama bernama David Rice, seorang siswa biasa di sekolah Amerika yang hidupnya jauh dari kata istimewa. Ia menyukai seorang gadis bernama Millie Harris. Saat berbicara dengannya, David melihat banyak foto berbagai negara yang menempel di loker Millie. Rupanya, gadis itu sangat bermimpi untuk berkeliling dunia suatu hari nanti. Beberapa waktu kemudian, David memberikan sebuah bola salju kecil berisi miniatur Menara Eiffel kepada Millie. Millie tampak menyukainya, tetapi momen itu langsung rusak ketika seorang pria bernama Mark Cobbold datang mengejek David dan melempar bola salju itu ke tengah danau yang membeku. Ternyata, Mark juga menyukai Millie. David yang keras kepala memutuskan mengambil kembali hadiah itu. Namun, saat berjalan di atas es, permukaan danau tidak mampu menahan berat tubuhnya dan langsung pecah. Air dingin menelannya dalam sekejap. Dalam kepanikan luar biasa, sesuatu yang mustahil terjadi. Tubuh David tiba-tiba menghilang dari danau dan muncul begitu saja di perpustakaan sekolah. Ketakutan, David mencoba mengabaikan kejadian aneh itu dan pulang membawa bola salju yang berhasil ia selamatkan. Di rumah, ayahnya yang pemarah bernama William Rice sudah menunggunya. Tanpa peduli bahwa putranya hampir mati, William langsung memarahi David karena pulang terlambat. David akhirnya mengurung diri di kamar. William yang semakin marah mulai mendobrak pintu kamar. Tepat ketika pintu hampir jebol, David kembali menghilang dan muncul lagi di perpustakaan yang sama. Saat itulah, ia mulai sadar bahwa dirinya memiliki kemampuan aneh yang belum bisa ia kendalikan. David mencoba keluar dari perpustakaan dan seketika ia berpindah lagi ke kamar tidurnya di rumah. Menyadari hidupnya tak akan pernah sama lagi, ia mengambil seluruh tabungannya dan kabur untuk memulai hidup baru jauh dari ayah dan teman-teman yang selalu merundungnya. Sebelum pergi, David sempat mendatangi rumah Millie dan meninggalkan bola salju itu di ayunan depan rumah agar Millie tahu bahwa dirinya masih hidup. Tak lama kemudian, David pindah ke kota besar dan menyewa kamar gelap di sebuah motel murah. Dengan rasa penasaran yang besar, ia mulai menguji kekuatannya, mencoba memahami bagaimana cara kerjanya. Awalnya ia beberapa kali gagal dan bahkan menabrak pohon saat berpindah tempat. Namun perlahan, ia mulai menguasainya. Suatu hari, saat melihat foto-foto tempat yang ingin ia kunjungi, David menyadari bahwa ia bisa berpindah ke lokasi tersebut hanya dengan melihat gambarnya. Tempat pertama yang ia datangi adalah Empire State Building, tempat yang menyimpan kenangan indah bersama ibunya. Setelah cukup percaya diri, David mulai memikirkan cara menghasilkan uang dengan kekuatannya. Ia mendatangi sebuah bank untuk mempelajari bagian dalamnya. Dengan berpura-pura bertanya lokasi toilet kepada satpam, ia berhasil melihat ruang berangkas yang dipenuhi uang. Malam harinya, David mulai menjalankan aksinya. Ia berteleportasi ke toilet bank, lalu masuk ke dalam berangkas tanpa perlu membuka satu pun pintu. Di hadapannya, terbentang tumpukan uang dalam jumlah besar. Menyadari tasnya terlalu kecil, ia beberapa kali bolak-balik mengambil uang sampai akhirnya berhasil membawa kabur jutaan dolar. Keesokan harinya, seluruh pihak berwenang datang menyelidiki perampokan aneh tersebut. Tidak ada tanda-tanda pembobolan sama sekali. Di tengah penyelidikan itu, muncul seorang pria misterius berjubah abu-abu bernama Roland Cox. Dengan menunjukkan identitas NSA, ia masuk ke lokasi dan langsung menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang jumper, manusia yang mampu berpindah tempat secara instan. 8 tahun berlalu, kini David hidup mewah di New York. Ia memiliki penthouse mahal, barang-barang mewah, dan ruangan khusus yang dipenuhi uang dari berbagai negara. Dinding apartemennya penuh foto dan landmark dunia yang memudahkannya berpindah kemana saja. Malam itu, David muncul di tengah kota London tepat di atas Big Ben, lalu masuk ke sebuah pub dan secara terang-terangan berteleportasi di depan seorang wanita cantik. Aksinya ternyata diperhatikan oleh seorang jumper lain bernama Griffin O'Connor, tetapi David memilih mengabaikannya. Sementara wanita itu tidur, David pergi berselancar saat matahari terbit. Ketika ombak di satu pantai tidak bagus, ia langsung berpindah ke Fiji, tempat ombak raksasa setinggi 10 meter menunggunya. Untuk makan siang, ia bahkan duduk santai di kepala Great Sphinx. Di sisi lain, Roland sedang memburu para jumper bersama kelompok bernama Paladin. Dengan menggunakan medan elektromagnetik dari kabel bertegangan tinggi, mereka mampu mencegah seorang jumper melarikan diri menggunakan teleportasi. Roland tanpa ragu membunuh targetnya. Tak lama kemudian, David kembali ke apartemennya dan mendapati Roland sudah berada di sana. Roland memberitahu bahwa ia tahu segalanya. Saat David menyuruhnya pergi, Roland menyerangnya menggunakan tongkat listrik khusus yang membuat kemampuan teleportasi David terganggu. David berusaha kabur dengan melihat foto-foto di dinding, tetapi ia hanya mampu berpindah beberapa meter di dalam apartemen. Dalam keadaan terdesak, akhirnya ia masuk ke ruang rahasia di balik dinding dan membawa setumpuk uang sebelum berteleportasi ke rumah lamanya. William mendengar suara gaduh dan terkejut melihat putranya
putranya kembali. Dengan suara gemetar, ia mengatakan bahwa dirinya merasa seperti orang gila dan David bisa datang kapan saja. David meyakinkan ayahnya bahwa ia memang tidak gila, lalu menghilang lagi. Roland yang tidak menyerah mulai memeriksa barang-barang David. Dari sana, ia menemukan foto lama Millie dan langsung tahu siapa target berikutnya. Keesokan harinya, David sempat berpikir untuk menemui ayahnya lagi, tetapi ia tidak punya keberanian. Sebagai gantinya, ia pergi ke rumah Millie. Ibu Millie sangat terkejut mengetahui David masih hidup dan langsung memeluknya. Ia memberitahu bahwa Millie sekarang bekerja di sebuah bar. David pun pergi ke sana. Namun begitu melihat Millie yang kini telah dewasa, rasa takut dan kepengecut yang dulu pernah ia rasakan kembali dalam dirinya. David mencoba pergi dari bar, tetapi seseorang menyadarinya. Ternyata itu adalah Mark Kobold yang langsung mengenali wajah David dan mulai membombardirnya dengan pertanyaan. Keributan itu membuat Millie Harris mendengar suara mereka. Millie mengaku sebenarnya ia sudah melihat David sejak pertama datang dan hanya menunggu pria itu memberanikan diri berbicara. Ucapan itu langsung membuat Mark cemburu. Dalam keadaan mabuk emosi, ia mencoba menyerang Millie, memaksa David Rice memukulnya. Perkelahian pun pecah dan berakhir di luar bar. Saat tidak ada yang memperhatikan, David mendorong Mark ke pagar, lalu diam-diam berteleportasi bersamanya. Dalam sekejap, mereka muncul di dalam berangkas bank yang dulu pernah dirampok David. Dengan tatapan mengintimidasi, David mengancam bahwa ia bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk sebelum akhirnya hilang begitu saja meninggalkan Mark terkunci sendirian di dalam vault sebagai hukuman. Setelah itu, David kembali ke bar dan akhirnya benar-benar berbicara dengan Millie. Millie mengaku dirinya sudah menyerah pada impian masa kecil untuk berkeliling dunia karena hidup memaksanya menghadapi kenyataan. David lalu berbohong dengan mengatakan bahwa dirinya bekerja di bidang perbankan dan secara spontan mengajak Millie pergi ke Rome. Tentu saja Millie langsung menerima ajakan itu. Namun tanpa mereka sadari, Griffin O'Connor ternyata berada di bar yang sama dan mendengar semuanya. Tak lama kemudian, David dan Millie benar-benar pergi ke Roma. Menariknya, mereka pergi menggunakan pesawat biasa agar Millie tidak mengetahui kemampuan teleportasi David. Sementara itu, Roland Cox mendatangi kantor polisi dengan menyamar sebagai agen CIA. Ketika seorang detektif meragukan ceritanya, Roland langsung memukulnya. Ia kemudian menginterogasi Mark dan mengatakan bahwa dirinya percaya dengan kisah gila tentang teleportasi. Senang akhirnya ada yang percaya, Mark menceritakan semuanya tentang David dan Millie. Roland pun segera menghubungi anak buahnya dan menyuruh mereka pergi ke Italia. Beberapa jam kemudian, David dan Millie menginap di hotel super mewah di Roma. Millie mulai curiga dengan pekerjaan asli David karena gaya hidupnya terlalu berlebihan. Namun David terus berkisras bahwa ia tidak berbohong. Mereka lalu berjalan-jalan menikmati keindahan kota Roma, tanpa sadar terus diawasi Griffin dari kejauhan. Saat mencoba masuk ke Colosseum, mereka mendapati tempat itu sudah tutup. Ketika Millie lengah, David diam-diam berteleportasi ke dalam dan membuka pintu samping, lalu berpura-pura seolah ia baru saja menemukannya. Mereka berdua pun berjalan-jalan menikmati sejarah dan keindahan Colosseum. Setiap menemukan pintu terkunci, David melakukan trik yang sama tanpa diketahui Millie. Namun ketika David kembali berteleportasi ke bagian bawah Colosseum, ia bertemu Griffin. David mencoba mengabaikannya, tetapi Griffin langsung muncul di depannya dan menjelaskan bahwa para teleporter seperti mereka tersebar di seluruh dunia. Griffin memarahi David karena membawa orang biasa ke dalam semua ini. Menurutnya, Millie bisa terluka karena ulahnya. Ia juga menjelaskan bahwa kelompok Paladin sudah memburu dan membunuh para jumper. Dan pada saat itu juga, mereka muncul dari sebuah lorong gelap. David langsung dibuat tak berdaya setelah terkena sengatan tongkat listrik khusus yang membuat tubuhnya lumpuh seketika. Namun, Griffin jauh lebih berpengalaman menghadapi trik seperti ini. Dia pernah berurusan dengan mereka sebelumnya. Dalam hitungan detik, Griffin langsung berteleportasi dan menjatuhkan mereka satu persatu, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan David. Setelah itu, Griffin memberitahu David tentang organisasi Paladin, sebuah kelompok yang memburu dan membunuh orang-orang seperti dirinya. Tiba-tiba, seorang pegawai Colosseum muncul dan berteriak meminta bantuan. Griffin langsung berteleportasi pergi. David spontan melompat ke celah teleportasi yang ditinggalkan Griffin dan tanpa sengaja mengikuti jalurnya hingga tiba di markas persembunyian Griffin. Dengan kesal, Griffin mengingatkan bahwa David baru saja meninggalkan Millie sendirian di Colosseum. Mendengar itu, David langsung berteleportasi kembali untuk menjemput Millie keluar dari bangunan. Sayangnya, polisi sudah menunggu di luar dan langsung menangkap mereka berdua. 8 jam kemudian, polisi Italia mencoba menginterogasi David, tetapi mereka tidak bisa menahannya lebih lama sebelum perwakilan kedutaan Amerika datang. Orang yang ternyata muncul sebagai hakim diplomatik itu adalah ibu David sendiri, Mary Rice. Mary tampaknya mengetahui sesuatu tentang kemampuan putranya. Ia melepaskan borgol David dan menyuruhnya kabur sebelum Paladin lain datang. David mencoba mengejar ibunya untuk meminta penjelasan, tetapi seorang polisi menghalangi jalannya. Kesal, David langsung berteleportasi
berteleportasi sambil membawa polisi itu ke Egypt sebagai hukuman. Setelah itu, David kembali menemui Millie dan mengatakan bahwa polisi sudah membebaskan mereka. Millie merasa semua ini terlalu aneh dan sulit dipercaya. Namun David memintanya untuk percaya padanya dan langsung membawanya ke bandara. Di tengah perjalanan, Millie terus meminta penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi. David akhirnya menunjukkan tas penuh uang miliknya, tetapi ia mengatakan bahwa mereka tidak bisa bersama lagi. Merasa dikhianati dan dipermainkan, Millie akhirnya pulang sendirian ke kampung halamannya. Di sisi lain, anak buah Roland melaporkan bahwa mereka gagal menangkap David karena seseorang tampaknya mengetahui kedatangan mereka. Roland pun mengatakan bahwa ia sudah punya rencana lain. Tak lama kemudian, Roland mendatangi rumah William Rice. William berpura-pura tidak pernah melihat putranya selama 8 tahun terakhir. Namun Roland memperhatikan foto Mary di rumah itu dan mulai merasa curiga. William menegaskan bahwa sekalipun ia bertemu David, ia tidak akan memberitahu polisi. Jawaban itu jelas membuat Roland tidak senang. Beberapa saat kemudian, David muncul di markas Griffin dan mengetahui bahwa Griffin selama ini memburu Paladin untuk membunuh mereka. Griffin menjelaskan bahwa organisasi itu telah membantai para jumper selama ratusan tahun. Ia juga memperingatkan bahwa jika Paladin tidak bisa menangkap seorang jumper, mereka akan menyerang orang-orang yang dicintainya. Ucapan itu langsung membuat David panik. David menyadari Millie masih aman karena ia sedang berada di penerbangan panjang menuju Amerika. Namun ketika David berteleportasi ke rumah lamanya, ia terkejut melihat William terbaring tak berdaya di lantai. Dalam kepanikan dan kesedihan, David langsung berteleportasi ke rumah sakit di depan banyak orang. William segera dirawat, tetapi dokter mengatakan mereka tidak bisa menyelamatkannya. Dipenuhi amarah, David kemudian mendatangi sel tahanan Mark dan langsung mengancamnya sampai Mark mengaku bahwa dialah yang memberitahu Roland semua hal tentang David, termasuk perasaannya terhadap Millie. Menyadari Millie berada dalam bahaya, David memutuskan mencari Roland sebelum Millie mendarat di Amerika. Ia kembali ke markas Griffin dan mencoba mencuri semua informasi tentang Paladin. Griffin menghentikannya dan menjelaskan bahwa Roland jauh lebih berbahaya dibanding anggota Paladin biasa. David lalu mengusulkan agar mereka bekerja sama melawan Roland, tetapi Griffin menolak karena ia terbiasa bekerja sendirian. Griffin kemudian berteleportasi ke Tokyo, tetapi David terus mengikutinya dan mengganggunya. Untuk bersenang-senang, Griffin mencuri sebuah mobil lalu menunjukkan bagaimana ia bisa membuat mobil itu ikut berteleportasi di jalanan. David terkejut karena belum pernah melompat sambil membawa benda sebesar itu. Griffin bahkan bercerita bahwa ia pernah mengenal seseorang yang mencoba memindahkan seluruh bangunan lewat teleportasi, tetapi akhirnya tewas karena usaha tersebut. Karena David terus memaksanya, Griffin akhirnya setuju bekerja sama hanya agar David berhenti mengganggunya. Mereka pun langsung menuju bandara, tetapi semuanya sudah terlambat. Millie sudah mendarat dan pergi dari sana. David mendatangi tempat kerja Millie dan mengetahui bahwa Roland juga sempat mencarinya. Tanpa membuang waktu, David langsung berteleportasi ke apartemen Millie dan merasa lega karena gadis itu masih selamat. Millie menolak menemuinya, namun David mendengar para Paladin mulai mendekat. Dalam keadaan terdesak, ia akhirnya mengakui semuanya tentang kekuatannya. Untuk membuktikan ucapannya, David berteleportasi mengambil bola salju dari rak apartemen. Millie justru ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tak punya pilihan lain, David langsung menarik Millie dan membawanya ke markas Griffin. Hal itu membuat Griffin marah besar karena Paladin memiliki mesin khusus yang memungkinkan mereka membuka kembali celah teleportasi yang ditinggalkan seorang jumper, sama seperti David yang sebelumnya mengikuti jalur teleportasi Griffin. Dan benar saja, beberapa saat kemudian, Roland dan anak buahnya tiba di apartemen Millie dan menggunakan mesin itu untuk mengikuti jejak teleportasi David. Sambil menunggu portal terbuka, David dan Griffin bersembunyi. Saat itulah David menemukan fakta mengejutkan dari penelitian Griffin. Ibunya sendiri, Mary, ternyata juga anggota Paladin. Tepat pada saat itu, Roland berhasil muncul dan menangkap David. Ketika Roland hendak membunuhnya, Griffin datang membawa penyembur api dan langsung menyerang Roland. Untuk melawan teknologi milik Roland Cox, Griffin O'Connor langsung berteleportasi ke kota dan mencuri sebuah bus besar, lalu menjatuhkannya tepat ke arah Roland. Sayangnya Roland berhasil selamat tanpa luka berarti. Tidak menyerah, Griffin kembali menggunakan penyembur api untuk memaksa Roland terdorong masuk ke celah teleportasi. Griffin kemudian langsung mengejarnya hingga pertarungan mereka berlanjut di apartemen Millie Harris. Di sisi lain, Millie berhasil memotong kabel alat Paladin dan membebaskan David. Namun sebelum pergi, Millie meminta David berjanji untuk meninggalkannya sendiri setelah mengantarnya pulang. David menyetujuinya, tetapi ia juga akhirnya mengakui bahwa Millie adalah cinta pertamanya sejak kecil. Momen emosional itu langsung terhenti ketika Griffin muncul kembali sambil membawa mesin milik Paladin. Ia yakin sekarang mereka tidak bisa lagi dilacak. Namun ternyata Roland masih berhasil menggunakan jejak wormhole teleportasi Griffin. Dari portal itu, Roland menembakkan kait logam yang langsung menarik Millie dan membawanya kembali ke apartemen. David panik dan ingin menyelamatkan Millie, tetapi Griffin justru mulai menyiapkan bom untuk meledakkan seluruh apartemen
apartemen sekaligus membunuh semua paladin di sana. Griffin bahkan tidak peduli jika Millie ikut mati dalam ledakan tersebut. Tak ingin kehilangan Millie, David langsung merebut bom itu dan berteleportasi ke Colosseum untuk membuangnya jauh dari apartemen. Griffin segera mengejarnya dan keduanya mulai bertarung memperebutkan detonator sambil terus berteleportasi ke berbagai penjuru dunia. Dalam hitungan detik, mereka berpindah-pindah tempat tanpa henti hingga akhirnya muncul di puncak Empire State Building. Di sana David melempar detonator itu jauh-jauh sehingga mereka harus terus melompat mengejarnya. Pertarungan teleportasi mereka pun kembali dimulai. Griffin bahkan berteleportasi sambil membawa sebuah truk untuk menabrak David. Mereka lalu berpindah lagi ke medan perang di Iran tahun 2026. Di tengah kekacauan perang yang berlangsung di sekitar mereka, Griffin berhasil mengambil detonator tersebut. Namun pada saat itu, David melompat ke arahnya dan menghantam Griffin ke sebuah tiang besar agar pria itu terjebak sementara. Setelah berhasil lolos, David langsung kembali ke apartemen Millie dan menemukan gadis itu terikat di dinding. Begitu David mencoba menyelamatkannya, Roland menyerangnya menggunakan tongkat listrik khusus. Roland kemudian bersiap membunuh David. Dalam situasi putus asa itu, Millie meminta maaf karena selama ini salah memahami semuanya. Kata-kata itu memberi David keberanian dan kekuatan baru. Tiba-tiba sesuatu yang mustahil terjadi. Seluruh ruangan apartemen itu mendadak hilang dari gedung dan berpindah ke tengah sungai besar. Ruangan itu kini tenggelam di bawah air bersama mereka semua. David mulai kehilangan kesadaran karena kepalanya pusing di bawah air. Melihat itu, Millie berenang mendekati David agar David bisa kembali berteleportasi. Dalam sekejap, mereka berpindah ke perpustakaan lama di mana David pertama kali menemukan kekuatannya. Setelah Millie berhasil menyadarkan David, mereka menyadari ternyata Roland masih ikut terbawa ke sana. David segera memindahkan Millie ke tempat aman sebelum menyerang Roland. Ia kemudian berteleportasi sambil membawa Roland ke gua terpencil di tengah Grand Canyon. Sebelum pergi, David mengatakan bahwa dirinya masih orang baik karena sebenarnya ia bisa saja meninggalkan Roland di tengah lautan bersama hiu ganas. Roland pun tertinggal sendirian di tepi jurang besar tanpa jalan keluar. Beberapa hari kemudian, David mulai mencari petunjuk tentang ibunya, Mary Rice. Pencariannya membawanya ke sebuah rumah di daerah bersalju. Saat mengetuk pintu itu, David bertemu dengan seorang gadis kecil yang ternyata adalah putri baru Mary. David langsung sadar bahwa ibunya kini memiliki kehidupan baru. Mary akhirnya mengakui bahwa ia meninggalkan David sejak kecil karena sudah mengetahui kemampuan teleportasinya. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan pekerjaannya sebagai paladin. Meski begitu, Mary tetap memeluk David dan mengatakan bahwa ia mencintainya. David akhirnya pergi setelah menyadari bahwa ibunya kini berada di pihak musuh. Di akhir cerita, David kembali bertemu Millie. Kali ini Millie memilih ikut pergi bersamanya, meninggalkan semua kekacauan menuju tempat-tempat yang lebih hangat dan damai.